Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ade Purnadamayanti selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmanul Herani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, di sini saya akan mengambil contoh kasus yang berkaitan dengan aspek hukum dalam bisnis. Di sini saya mengambil contoh yaitu pinjaman online ilegal. Dan bagaimana kelanjutan kasusnya, mari kita simak pembahasannya. Keberadaan pinjaman online ilegal sampai saat ini masih menjadi salah satu isu utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Untuk kepentingan tersebut, saat ini telah dibentuk Satgas Waspada Investasi atau SWI yang beranggotakan 12 kementerian dan lembaga. Terbaru, SWI menyampaikan bahwa pihaknya menemukan dan menutup sebanyak 172 pinjol ilegal. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendeteksi keberadaan pinjol ilegal. Salah satu caranya menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat untuk melaporkan pinjol ilegal, yakni melalui kontak OJK maupun website yang disediakan kepolisian. Maraknya pinjol ilegal tentu tak lepas dari potensi keuntungan yang menggiurkan bagi penyelenggara maupun pemberi pinjol. Hal tersebut dipadukan dengan kemudahan masyarakat mengakses layanan pinjol, tanpa syarat administrasi yang rumit, tanpa jaminan utang, tanpa survei, dan tanpa tatap muka secara langsung. Meski tak dapat dipungkiri, terdapat resiko dari aktivitas tersebut. Resiko yang ditanggung peminjam diantaranya suku bunga tinggi, intimidasi, debt collector, atau bahkan potensi terjadinya tindakan main hakim sendiri saat penagihan utang pinjol. Sementara bagi pihak pinjol ilegal, salah satu resiko yang harus ditanggung adalah berhadapan dengan aparat penegak hukum. Pasalnya, pinjol ilegal tidak terdaftar di OJK sehingga aspek legalitas pinjol tidak sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berangkat dari kewajiban sebagaimana tersebut, marak kita dengar bahwa dalam menawarkan produknya dan untuk menarik minat masyarakat, pinjol ilegal menyatakan bahwa pihaknya merupakan badan usaha yang telah terdaftar dan memperoleh izin dari OJK. Penawaran tersebut salah satunya dimaksudkan untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat sehingga tertarik menggunakan pinjaman yang ditawarkan. Pinjol ilegal berusaha meyakinkan calon debitur bahwa pihaknya memiliki kapasitas untuk menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Jadi, pinjaman online ilegal ini telah melakukan pelanggaran undang-undang. Namun, untuk diketahui bahwa di Indonesia terdapat peraturan yang diterbitkan guna mengatur interaksi antara pelaku usaha dan konsumen, yakni UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sementara di sektor jasa keuangan terbit POJK Nomor 1 POJK 07/2013 tentang perlindungan konsumen jasa keuangan. Sehubungan dengan aktivitas pinjol ilegal yang menawarkan produknya dengan dalil telah terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK, ketentuan khusus yang layak diperhatikan adalah Pasal 8 Ayat 1 huruf F UU Nomor 8 Tahun 1999. Pasal tersebut tegas mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, termasuk penyelenggara pinjol, terhadap ketentuan tersebut diancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak sebesar 2 miliar. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999. Sebagai contoh konkret penerapan Pasal 62 Ayat 1 JO, Pasal 8 Ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap pinjaman online ilegal dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 526 Pidana Sus 2020 PN Jakarta Utara tanggal 22 September 2020. Nah, untuk menyelesaikan masalah perkara tersebut disidangkan sehubungan dengan tindakan beberapa orang yang mendirikan perusahaan penyelenggara pinjol pada tahun 2018 dan memiliki aplikasi pinjol. Dalam proses penawaran penjualan produk untuk menarik minat calon konsumen, perusahaan mengaku telah diatur dan diawasi oleh OJK. Namun, berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa perusahaan tidak pernah terdaftar dan tidak memiliki izin dari OJK, sehingga penawaran yang dilakukan oleh pinjol tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
Majelis Hakim menyatakan bahwa pinjol ilegal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku, pada amar putusan pengadilan, Majelis Hakim menghukum pelaku dengan pidana penjara selama 9 bulan 15 hari. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menindak tegas pelaku pinjol ilegal adalah ketentuan pidana dalam UU Nomor 8 Tahun 1999. Jadi teman-teman bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya bagi setiap pihak yang dirugikan atau mengetahui adanya aktivitas pinjol ilegal, maka sudah sepatutnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian atau menggunakan mekanisme pelaporan yang disediakan oleh OJK maupun kepolisian. Hal ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak pelaku pinjol ilegal dan menghindari kerugian bagi masyarakat baik yang telah menjadi korban maupun yang berpotensi menjadi korban pinjol ilegal. Selain itu, bagi setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan pinjol, maka ketaatan dan kepatuhan pada regulasi yang berlaku adalah mutlak harus dilakukan. Hal ini guna memberikan jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.